Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pedoman teknis peraturan di desa berdasarkan Permendagri 111 tahun 2014. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ada 3 jenis peraturan yang ada di desa, yaitu yang pertama adalah peraturan desa, yang kedua adalah peraturan bersama kepala desa, yang ketiga adalah peraturan kepala desa. Nah, peraturan yang ada di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, saksikan videonya sampai selesai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peraturan desa. Peraturan desa dibuat dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan kepala desa, ya teman-teman, dengan tujuan untuk mengatur tata kelola kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun penyusunan rancangan peraturan desa itu diusulkan oleh kepala desa atau BPD, ya teman-teman, artinya bisa diusulkan oleh BPD ataupun kepala desa. Mekanisme rancangan peraturan desa yang diusulkan oleh kepala desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan camat. Masyarakat yang dimaksud, ya teman-teman, adalah kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi daripada peraturan desa. Kalaupun yang diatur tentang pertanian, maka kita wajib konsultasikan kepada kelompok tani, teman-teman. Selanjutnya, ya teman-teman, berdasarkan masukan daripada masyarakat dan camat, kepala desa menyusun rancangan peraturan desa untuk diusulkan kepada BPD, dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya, untuk rancangan peraturan desa yang diusulkan atau diinisiasi oleh BPD, ya, itu ada pengecualian, ya teman-teman. Ada pengecualian peraturan desa yang bisa diusulkan oleh BPD. Yang pertama itu adalah peraturan desa tentang RPJMDes, yang kedua adalah peraturan desa tentang RKPDes, yang ketiga adalah peraturan desa tentang APBDes, yang keempat adalah peraturan kepala desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Nah, ini dikecualikan diusulkan oleh BPD. Selanjutnya yaitu pembahasan rancangan peraturan desa. Dalam pembahasan rancangan peraturan desa, BPD itu mengundang kepala desa, ya, untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Nah, jika usulan BPD dan kepala desa materinya sama, ya, maka yang kita dahulukan adalah usulan daripada BPD, ya. Artinya usulan peraturan desa itu ada dari BPD dan ada dari kepala desa, ternyata sama. Nah, maka dalam hal ini yang didahulukan adalah usulan dari BPD yang untuk dibahas. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 7 hari terhitung tanggal disepakati, ya. Selanjutnya, teman-teman, dalam penetapan rancangan peraturan desa, rancangan perdes yang telah ditandatangani oleh kepala desa disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itu sejak diundangkan. Dan yang terakhir yaitu penyebarluasan. Penyebarluasan ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan desa dan agar mendapatkan masukan dari masyarakat. Baiklah, materi terakhir pada video kali ini yaitu tentang peraturan desa yang wajib dievaluasi oleh bupati melalui camat, ya teman-teman. Ini perlu diingat, ada 4 peraturan desa yang wajib dievaluasi oleh bupati. Yang pertama adalah
peraturan desa tentang APBDes ya, anggaran pendapatan belanja desa. Yang kedua, peraturan desa tentang pungutan. Yang ketiga adalah peraturan desa tentang tata ruang. Dan yang terakhir adalah peraturan desa tentang organisasi pemerintah desa. Nah ini ya teman-teman, setelah disepakati BPD dan kepala desa, itu 3 hari setelah disepakati itu wajib disampaikan ke bupati untuk dilakukan evaluasi ya, teman. Dan hasil daripada evaluasi bupati wajib diperbaiki oleh kepala desa. Nah, perbaikan yang dilakukan oleh kepala desa itu diberi waktu selama 20 hari kerja ya teman-teman. Untuk selanjutnya hasil koreksi atau hasil perbaikannya oleh kepala desa itu disampaikan kepada bupati melalui camat ya teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan ya, bahwa setelah dievaluasi, diperbaiki, itu hasil dari perbaikan. Nah, tindak lanjutnya disampaikan kepada bupati melalui camat ya teman-teman. Nah, jika kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi bupati ya dan menetapkannya menjadi peraturan desa, maka ya bupati membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati, teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan perhatikan terus video selanjutnya yang akan kita bahas tentang peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.